Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Brad, balik lagi bersama saya Andra Lasafa. Selamat datang di channel Andra Lasafa, channel yang ngebahas tentang apa yang saya suka dan saya cinta. Salah satunya adalah motor. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana proses restorasi motor Yamaha V75 yang saya build di Galeri Beo Custom. Untuk teman-teman bisa di follow dulu ya, Galeri Beo Custom ada di bawah nih, ada di @bewok.custom. Jadi Beo Custom. Jadi ini motornya teman-teman. Ini adalah motor Yamaha V75 milik salah seorang teman yang juga menjadi customer setia ya. Jadi ini motor ketiga yang beliau bangun di Galeri Beo Custom. Bisa dilihat hasilnya sekarang kayak gini. Ini udah beres. Cuman saya mau kasih lihat bagaimana saat motor ini datang. Jadi motor ini datang itu dengan kondisi sangat bladus kayak gini ya posisinya. Terus motor ini datang dengan kondisi yang unik karena datang hanya frame, ban depan belakang ada, cuman kondisinya udah kurang layak, sangat tidak layak pakai. Dan yang sangat uniknya adalah motor ini datang dengan tanpa mesin. Jadi bagian mesinnya hanya ada crankcase kiri kanan aja, jadi nempel sama STNK dan BPKB itu nomor crankcase kiri dan kanan. Jadi untuk mesinnya saya harus sediain lagi supaya motor ini bisa jadi ada mesinnya. Begitu datang ke galeri itu proses bodinya ya, karena bagian body tadinya nggak akan repaint karena owner mengira ini adalah cat orisinil, tapi setelah saya lihat di galeri saya analisa ternyata bukan. Motor ini udah naik 3 lapis cat, jadi kita repaint aja. Dan yang pertama kita lakukan adalah bongkar motor, terus ngecek body apakah masih bagus atau enggak. Dan setelah dikupas ternyata untuk frame-nya, bagian body ya, frame itu sangat bagus, hanya ada sedikit minor bolong kecil pisan di sini nih. Jadi kita bisa tangani dengan lumayan mudah ya. Kita las di Madun Kumis Las. Selanjutnya untuk bagian dop aki kiri kanan itu udah ada dari sananya, bagus, bahannya masih bagus, barangnya masih bagus. Dan untuk side body yang di belakang, cover yang di belakang ini masih bawaan, cuman ada sedikit belah-belah bagian bawah, jadi saya sambung lagi pakai resin. Yang sangat tidak bagus adalah bagian spakbor. Bagian spakbor atau fender, front fender ya, udah belah, jadi udah nggak ngebentuk fender lagi, jadi di atasinya lumayan harus ada effort. Jadi daripada buang waktu di satu sektor, jadi saya putusin untuk beli. Dan beli pun second tapi original. Dan namanya second original tahun 70-an ya, masih ada belah, jadi saya harus repair lagi dengan cara diresin. Kalau untuk kepala ini masih bawahnya masih bagus, gas tank masih bagus juga, cuman ada sedikit minusnya. Untuk tank itu ada sedikit penyok-penyok dan ada dempulan. Dan selanjutnya kita kerok. Setelah kerok semua, nah setelah body juga selesai di repair, kita masuk tahap pengecetan. Untuk pengecetan seperti biasa dari boxy sampai atas ya. Dan ini untuk clear coatnya kita pakai bell coat, dan hasilnya kayak gini ya. Untuk bagian bodinya ada sedikit kendala ya, namanya juga kerjaan ya, pasti ada masalahnya, tapi masalah-masalah itu bisa diatasi dengan baik. Sambil saya kerjain proses repaint itu di galeri, saya sambil juga cari part-part untuk mesin ya, kayak gigi dan sekalian, supaya nantinya paralel. Jadi saya ngerjain ini, mekanik mesinnya ngerjain mesin, dan sambil menunggu juga si crankcase, block boring sama head saya masukin ke tempat sandblast untuk dilakukan sandblast dan vapor blasting untuk hasil yang maksimal. Jadi mesinnya bersih lagi, dalamnya semuanya jadi like new ya.
Kalau untuk blok samping kiri kanan, blok kopling dan blok magnet, saya repaint dengan warna silver orinya Yamaha. Sembari mesin sudah masuk proses sandblast dan segala macam ya, kita juga langsung menyentuh bagian kaki-kaki. Kaki-kaki ini terdiri dari tromol, depan belakang masih original ya, masih bagus juga. Jadi kita repaint senada dengan warna mesin, yaitu warna silver. Terus untuk bagian velg kita ganti pakai baru, pakai merek DID dengan ukuran 17140, dibalut dengan ban IRC Inoue dengan ukuran 17250 sesuai dengan Manaul sesuai dengan katalognya ya. Jadi ini ukurannya ukuran original. Dan untuk part-part seperti as roda, paharem itu kita lakukan perzing supaya balik lagi ke warna aslinya, termasuk baut-baut juga. Yang depan juga sama, yang depan kita tromolnya kita cat, terus velgnya ganti dengan ukuran yang depan itu velgnya lebar 120, ban 17225. Nah, dan untuk meningkatkan performa ya, untuk memperbaiki performa dari motor ini, semua bearing, yang namanya bearing yang ada di motor ini semua kita ganti. Bearing yang ada di dalam mesin maupun bearing roda dan semacamnya. Lanjut untuk kenyamanan, untuk shockbreaker depan kita ganti shockbreakernya pakai yang baru, dan berikut repair kit dan busing-busingnya. Untuk yang belakang kita ganti juga shockbreaker second sih tapi original dengan kondisi yang masih sangat bagus. Dan untuk bagian selongsongnya yang atas kita repaint biru senada dengan body. Untuk yang bawah kita chrome ulang. Nah, kita ngobrolin chrome dulu ya. Untuk yang di chrome itu ada di bagian selongsong shockbreaker tadi. Terus ini bagian rumah sen belakang depan, sama knalpot dan selahan kita chrome-nya di Azichrome. Jadi buat teman-teman yang mau chrome bisa langsung aja datang ke Azichrome di Manon Jaya. Nanti saya kasih ini alamat Instagramnya ya, atau akun Instagramnya. Untuk selanjutnya saya mulai kumpulin bagian-bagian atau aksesoris pelengkap dari motor ini ya, seperti sen, rumah sen, mika sen, headlamp, speedometer dan lain-lainnya. Meskipun dapatnya saya barang yang udah bladus second, tapi yang penting original karena bisa di repair ya. Termasuk ini nih, jok. Untuk bagian joknya, platnya ini original bawaan ya, tapi udah keropos dan saya las ulang di Madun Kumis las. Untuk busanya saya kasih baru, terus bagian kulit joknya juga kasih baru. Dan ada yang unik dari jok P75 ini. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. Yang uniknya adalah karena sistemnya pakai sistem jepit engsel di sini kayak gini. Dan bukanya pun ke belakang. Nah, yang paling uniknya adalah terdapat penyangga jok di sini. Jadi memudahkan kita saat untuk isi bensin maupun isi oli samping. Dan untuk oli sampingnya botolnya kita kasih baru karena yang bawahnya udah bocor. Nah, ada lagi hal unik dari motor ini dan menurut saya cukup unik, dan untuk teknologi tahun segitu termasuk keren sih. Uniknya apa? Ini kunci kontaknya ya. Kunci kontaknya ini nggak hanya 2 switch on off, tapi ada juga switch untuk lampu senja dan lampu jauh, lampu besar. Dan untuk lampu jauhnya ada di holder, sen juga ada di holder. Jadi kita nge-switchnya bisa kayak gini. Ini kan posisi off, terus kita bisa masukin on, lampu senja, lampu besar. Udah itu mesin nyala, tapi meskipun di posisi on, mesin bisa nyala tanpa harus lampu. Jadi kalau untuk siang di posisi on, lampu nggak nyala, mesin tetap nyala. Nah, jadi gitu teman-teman untuk proses pembuatan atau ngebangun ulang restorasi motor P75 ini. Ngomong-ngomong tentang motor, nggak sah kalau nggak kita nyalain, karena kita harus ngeliatin kalau restorasi yang kita lakukan di bidang mesin, di bagian mesin sektor semua itu berjalan dengan normal. Ayo, itu kita tes aja motor ini ya sekali. Yo, sekarang kita langsung cobain motornya. Come on.
jalan ya, kita ke tanjakan, ke pudunan, ke belokan, dan ternyata si P75 ini udah enak, sangat enak sekali ya untuk sektor mesin, kaki-kaki, shock breaker, handlingnya sangat enak. Jadi motor ini sangat layak jalan, tapi emang kondisi mesinnya standar, jadi kecepatannya ya gitulah 2 tak 70 cc, tapi lumayan sih, masih bisa digas ngebut kalau di jalan rata. Kalau di tanjakan sih ya udah bukan buat motor tanjakan. Selanjutnya saya mau kasih lihat gimana cara fungsional atau cara pakai nanti caranya panel, fungsi-fungsi tombol dari kelistrikan si P75 ini. Sekalian mau nunjukin bahwa P75 ini setelah selesai restorasi semua kelistrikannya jalan, sen jalan, stop lamp jalan. Oke, kita coba aja yuk. Saat ini mesin udah nyala, kalau kita switch ke sini lampu senja ikut nyala. Nah, kayak gini. Lampu senjanya bagus kan? Dan kalau kita switch lebih ke kanan lagi, ini lampu utama yang nyala. Sama lampu belakang. Oke, cukup ya untuk instrumen lampu-lampu. Nah, untuk motor ini juga punya switch rem yang bikin saya amazing ya, amazing. Jadi bikin saya merasa keren gitu lah untuk tahun segini, adalah teknologi dari si switch remnya yang ngumpet ya kayak gini nih. Lihat. Kalau sekilas ini nggak kayak switch rem, padahal ini switch rem. Kalau kita pencet ini, lampu belakang yang bagian remnya, stop lamp remnya itu nyala. Ini sistemnya ada kawat ke sini, pengait ke tuas rem, dan si kabelnya itu ngumpet masuk ke dalam. Dan untuk si motor ini semua kabel-kabel ngumpet ya, jadi rapi, jadi sangat-sangat rapi. Kita coba switch remnya. Switch rem bisa di posisi on juga bisa. Kita coba aja switch remnya. Kalau pencet gini, lampu belakang nyala. Oke. Nah, untuk sennya itu ada di holder sebelah kiri. Jadi kalau kita pencet tombol kiri, ya standar lah kayak sen-sen motor yang apa-apa juga sama kayak gini. Kecuali C70 ya ke atas kayak gini. Tapi untuk V75 udah ke kanan ke kiri kayak gini. Kita pencet tombol kiri, nyala kiri. Tombol kanan ya nyala kanan. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang Yamaha V75. Jadi dengan adanya video ini berarti dinyatakan juga Yamaha V75 restorasi biru ini selesai. Jadi buat teman-teman kalau pengen restorasi, modifikasi motor, atau sekedar repaint, atau sekedar tanya-tanya aja, bisa langsung follow aja, ada di Instagram @bewok @BEWORK atau bisa langsung aja ke nomor WA, bisa nanti ada saya cantumin di deskripsi, oke? Atau buat teman-teman yang mau main-main ke sini, kita ada di Kampung Cijemit, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Main-main aja ke sinilah, tempatnya enak, ada pesawahan, dan kita ada di ketinggian ya, oke? Terakhir, saya adalah siapa? Pamit. Ding 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 ding.